Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu, Bapak, Saudara-saudara yang saya hormati, sesi ke-36 masih membicarakan tentang industri perbankan. Kita akan banyak menyoroti untuk soal apa yang disebut dengan sumber dana bank umum. Kira-kira kita ingin mendapat gambaran bank umum yang jumlahnya berapa tadi? 107 ya. Bank umum konven maupun bank umum syariah. Itu dananya dari mana sih? Ini ada dua, sumber dananya dari mana dan modalnya berapa. Nah, kalau dilihat sumber dana bank umum di luar modal, itu ya tadi kita sudah sempat singgung di waktu industri perbankan. Yang pertama dan yang paling besar adalah dana pihak ketiga, ya kan? Dana dari masyarakat. Masyarakat ini saya ulangi sekali lagi, maksudnya dana pihak ketiga itu ya personal, ya korporasi, ya lembaga, bahkan pemerintah yang naruh duit di bank itu tetap dimasukkan sebagai dana pihak ketiga. Nah, itu mencapai kalau di Juli ini sekitar 92%, jadi 6.965 triliun ya yang paling kanan itu. Nah, kemudian kewajiban kepada Bank Indonesia itu maksudnya utang dari Bank Indonesia, instrumennya kita belajar nanti, yaitu di kisaran 5 triliun kecil lah ya. Bank Indonesia kepada bank. Piutangnya, utang berarti dari sisi bank kewajiban. Lalu antar bank, jadi bank itu kan juga dapat dari bank lain gitu. Antar bank itu 160 triliun. Lalu bank juga buat surat berharga yang diterbitkan, obligasi tadi terutama surat utang, dia kan berarti dia jadi sumber dana dia, meskipun jadi utang dia. Sumber dana artinya ada duit masuk kan, itu namanya surat berharga yang diterbitkan. Lalu ada pinjaman yang diterima, pinjam betulan, ya pinjam ya, baik kepada bank lain, kalau pinjam kepada bank lain masuk atas, ya kan perusahaan bank boleh menerima pinjaman dari asal sesuai aturan ya dari pihak lain. Biasanya kadang ada pihak yang terkait ya. Dari korporasi yang terkait atau dari luar negeri juga dia bisa utang luar negeri. Nah, ada kewajiban spot dan derivatif ya, itu teknis ya. Ada kewajiban lainnya, ada setoran jaminan dan sebagainya. Tapi kalau dilihat gambar, nah gambar yang kanan itu menggambarkan yang Juli 2021 ya. Ya, prinsipnya sumber dana bank umum selain modalnya ya, ini kan nggak ada modal nih. Itu yang nilainya kurang lebih berapa? 6.000 7.000 triliun itu berasal dari masyarakat. Jadi memang kuncinya itu. Nah, mari kita lihat bank, modal. Kalau modalnya sendiri bagaimana? Selain ini kan ini sumber dana bank umum di luar modal. Nah, modalnya ya modal di store, jadi modal yang memang dinyatakan di store itu cukup gede ya, 247 triliun bank itu. Lalu cadangan kan secara teknis perbankan kan mencadangkan untuk dari tahun ke tahun dan bisa dipupuk oleh dia itu cadangan modal, dan ada aturannya lebih ketat dibandingkan perusahaan biasa ya untuk disebut cadangan. OJK mengaturnya. Kalau disebut cadangan modal itu ada aturan-aturan entah tidak boleh dipakai dan seterusnya. 81 triliun. Lalu laba rugi tahun lalu itu juga dianggap sebagai modal, tapi nanti perlakuan di modal ini seperti apa? 650 triliun. Laba rugi tahun yang berjalan berarti misalnya ini data Juli itu berarti yang sedang berjalan. Lalu tambahan modal di store, jadi di luar modal di store di atas. Lalu ada modal pinjaman. Nah, kira-kira dari gambaran ini kan kelihatan nih berapa modal itu kurang lebih 1.400-an ya. Tadi yang dana dari pihak lain 7.000 berapa, total asetnya kan 9.500 ya, jadi CAR-nya memang gede ini. Nah, apalagi CAR tidak dari total aset, tapi dari aset yang ATMR ya. ATMR itu artinya aset tertimbang menurut risiko. Ini modal. Jadi dari sisi modal, sejauh industri, bukan per bank, masing-masing bank kan punya masalah sendiri. Itu memang kelihatan aman perbankan Indonesia. Nah, kita coba lihat khusus karena tadi yang paling besar dari sumber dana di bank ini, bank umum adalah dana pihak ketiga. Mari kita lihat perkembangannya. Nah, yang ini saya hanya sampai 2020, yang Juli 2021-nya tadi nggak saya masukkan, 7.000 berapa tadi, 125 ya kalau nggak salah. Ini yang kita ambil yang
persis akhir tahun saja, Desember. Jadi kelihatan. Apa yang saudara-saudara lihat di situ, di tahun terakhir itu pandemi kan malah meningkatkan DPK 11%. Lebih tinggi dari 17, 18, 19. Lebih tinggi dari 2012. Kenaikannya loh ya. Kalau nilai nominalnya ya memang nggak pernah berkurang selama pandemi. Bahkan jangankan tahunan, per bulan saja nggak berkurang. Mungkin pernah 1 atau 2 bulan sedikit berkurang, tapi secara umum tidak berkurang. 6.665 triliun. Jadi banyak duit di bank itu sebetulnya. Duit yang dari masyarakat, duit loh ini, uang. Kalau aset kan bisa lebih luas lagi. Taruh di bank, 6.665 triliun. Jadi kalau sebetulnya secara simpel, kalau agak sedikit menyimpang ya temanya. Kalau kita berpikir, kok kita cari dana investasi, biasanya dari asing, dari apa, sebenarnya di dalam negeri ada dana ini. Nah, masalah dia ini mau diinvestasikan oleh si bank atau tidak kan jadi soal lain. Nah, bank tentu tidak berani sembarangan memakai untuk keperluan-keperluan yang sifatnya jangka menengah, jangka panjang. Dia akan lihat. Nah, yang si DPK ini apa saja bentuknya? Nah, tabungankah, girokah, depositokah? Depositonya untuk deposito jangka pendek kah? Atau jangka panjang? Misalnya begitu. Nah, mari kita lihat rincian dari 6.665. Oh, ini maaf. Ini slide berikut masih saya tunjukin untuk yang bulan, supaya kita bisa memiliki imajinasi ya, bahwa pandemi ini luar biasa. Duit di bank itu nggak berkurang dari sisi yang ditaruh oleh masyarakat. Nah, ini tafsirannya macam-macam, bisa saja memang perlu analisis detail, kelompok mana yang meningkat, kelompok mana yang kurang meningkat, apa yang kaya-kaya saja yang banyak nabung lagi, atau yang menengah karena tahu situasi makin sulit, dia jual aset fisiknya, dijadikan duit, ditaruh untuk berjaga-jaga karena mungkin punya ekspektasi besok-besok, bisa saja begitu. Tetapi faktanya yang penting adalah dana di bank dari masyarakat yang ditaruh itu tidak berkurang selama pandemi. Ini bulanannya. Nah, slide berikut saya potong saja dari publikasinya LPS. Tapi saya sengaja potong yang sampai 2020 biar ngelihatnya mudah. Jadi lembaga penjamin simpanan itu tiap bulan untuk kondisi 2 bulan yang sebelumnya yang lalu itu dia mempublikasikan komposisi simpanan ya. Nah, dana LPS ini LPS bersumber dari mana ya? Dari laporan si bank. Jadi ini memang bisa saling cross check. Jadi hati-hati ya. Mungkin ada selisih-selisih angka, bisa selisih definisi, selisih cakupan, atau belum update. Nah, ini yang saya pakai yang dari LPS. Tadi kan kita banyak pakai dari OJK dan dari Bank Indonesia. Nah, ini resume dari publikasi tersebut. Nah, kita pelan-pelan lihat dari atas. Nah, kalau dari sisi nominal, yang paling atas ya, 1A1 itu, per Desember 2020, akhir tahun lalu ya, 6.737 triliun dana simpanan di bank. Tapi jangan lupa, di sini ada simpanan, lompat ke C aja. Ke C, itu ada dari bank lain, 93 triliun, ada nomor 8 BPK, dana pihak ketiga. Jadi kembali ke atas, yang simpanan nominal ini, ada yang bersifat dari bank nyaruh di bank lain, tapi nggak besar. Nah, dari sisi jenisnya, itu kalau versinya LPS ini ada deposit on call, ada deposito, ada giro, ada sertifikat deposito, ada tabungan. Dalam versi yang lebih ringkas, yang 2, 3, dan 5 itu jadi satu, sehingga hanya ada deposito, giro, dan tabungan. Tapi saudara-saudara bisa melihatnya kan, bahwa mungkin agak di luar dugaan buat yang nggak biasa lihat angka ya. Yang paling banyak di bank itu deposito, bukan tabungan ya. Dari sisi nilai. Tapi nanti dari sisi rekening itu kan ditampung di mana dia, itu ya lebih banyak tabungan. Karena tadi kan kita sudah bicara rekening, tadi tabungan yang banyak. Nah, deposito kurang lebih 40%, giro kurang lebih 25%, tabungan kurang lebih 32%. Kurang lebih gitu ya. Gambaran simpanannya. Tapi ini simpanan keseluruhan. Nah, lalu tadi ada jenis dari bank lain, ada jenis dari DPK ya. Nah, dari jenis usaha itu memang ada konvensional, ada syariah. Itu syariah ya masih hanya 6% lah ya kurang lebih ya. Betul, 6%, 6,5%. Jadi
95,5% masih konvensional. Oh, enggak ada itu 93 dengan 7, 6,5 berarti. Dia ada presentasinya itu. Konvensional dan syariah. Nah, sebelum kita lanjut ke bawah, apa yang menarik dari gambar itu? Biar bisa membaca grafik ini. Paling atas lagi, Mas Sato, yang nomor 1 ya. Itu 1M itu maksudnya 1 bulan yang lalu. Jadi 6.737 ini dibandingkan sebulan yang lalu, naik atau turun? Kalau gambarnya hijau dengan ada 0,5, itu dia naik 0,5% dari akhir November berarti gitu kalau 1M itu. Nah, kalau 3M itu 3 bulan yang lalu, berarti dari akhir November, Oktober, berarti dari akhir September 0,2. Kalau dari 6 bulan yang lalu ya dari akhir Juni. Kalau YTD itu tahun berjalan, berarti itu dari 1 Januari, ya sama dengan dari 31 Desember, karena itu sama dengan 1Y kan, 1 year sama dengan YTD. YTD ini Anda lihat apapun kalau ada YTD itu maksudnya dari tahun yang berjalan. Kalau 3 tahun, ya dari 3 tahun yang lalu persis. Hijau semua tuh, naik semua. Cocok kan dengan gambar kita tadi. Nah, kalau dari sisi pandemi bisa dilihat 1M, 3M, 6M, dan ya 6, kemudian setahun, khusus 2020 loh. Kalau sebetulnya saya sudah punya yang sampai September, tapi biar gampang lihat setahunnya saya pakai yang ini. Nanti cara bacanya begitu. Ini menegaskan kembali grafik tadi, tapi ada angka presentasinya untuk selama sebulan, 3 bulan, 6 bulan, setahun, 3 tahun. Nah, di bawahnya Anda bisa lihat depositonya yang naikkah, yang turunkah. Yang merah itu berarti turun pada waktu itu, sebulan, 3 bulan, 6 bulan. Nah, kalau 3 tahun lihat. Nah, begitu juga dengan konvensional dan syariah itu semuanya naik. Nah, yang menarik yang E. Nah, kita lihat dulu. E ini tiring nominal, tiring ini kelompok. Jadi kan rekening tadi baik yang tabungan, giro maupun deposito itu kan ada nominalnya. Nah, dikelompokkan oleh LPS untuk keperluan analisis. Kelompok yang nilainya kurang dari sama dengan 100 juta. Nomor 11 itu ya. Ada yang 100 sampai 200, nomor 12. Ada yang 200 sampai 500 kayak gitu. Ya kelas lah. Ada 7 kelas, 1 2 3 4 5 6 7, persis 7 tiring ya. 7 kelompok simpanan di bank umum. Nah, di bank umum. Nah, maka kalau kita lihat ke kanannya untuk Desember 2020, ya yang lebih dari 5 miliar itu 3.207 ya, dari 6.737. Jadi hampir separuh, 47,6% duit di bank itu adalah pada rekening yang nilainya lebih dari 5 miliar, duit gede-gede lah gitu. Nah, sayang di sini nggak ada jumlah rekeningnya ya. Nanti kita tahu jumlah rekeningnya itu yang lebih dari 5 miliar itu mungkin hanya di kisaran berapa ya, kalau saya tidak salah sekitar 100.000. Sementara yang kurang dari 100 juta yang nomor 11, nilai keseluruhannya 954 triliun atau hanya 14,2% dari total. Tapi jumlah rekeningnya kalau saya tidak salah itu sekitar 330 juta dari 350-an juta total rekening. Jadi ya kecil-kecil lah. Nah, kita bisa ngelihat tuh, kalau dari yang hijau-hijau itu artinya saya ulangi naik, kalau yang merah itu turun. Di atasnya 1M 1 bulan yang lalu, 3M 3 bulan yang lalu, 6M 6 bulan yang lalu. Nah, silakan analisis sendiri. Ini kan untuk pengantar saja. Jadi kita akan melihat bahwa kalau Anda nyambung tabel ini, tidak hanya yang ini, nanti masuk saja ke laman lembaga penjamin simpanan, udah bisa jadi tulisan. Saya beberapa kali nulis tentang ini kan, sampai bosen kan. Cobalah yang lain nulis yang beginian ini. Menarik ini. Jadi kita lihat. Dan ini juga kalau mau ditambah-tambahkan dengan informasi lain, saya tidak tahu, tapi saudara-saudara bisa menyelidiki. Ini yang naik ini mungkin yang kelas 200 sampai 500, ini maksudnya apa kan? Kalau yang naiknya lebih dari 5 miliar, mungkin mereka menjual aset, nanti kemudian tiba-tiba merah, 1 bulan yang lalu, 3 bulan yang ini pada Desember itu mereka mungkin ambil untuk membeli aset misalnya, karena orang pada jual aset. Nah, gitu loh kira-kira analisisnya. Karena mau jauh lagi analisisnya yang pernah saya sajikan di perkuliahan tentang ketimpangan Credit Suisse, tentang bahwa di mana-mana ketika terjadi krisis ketimpangan cenderung meningkat, terutama dalam konteks yang paling kaya. Ya karena dia bisa memainkan portofolionya, ya taruh duit di bank,
dicairkan, belikan lagi ke aset, atau cairkan dulu pas orang sudah mulai pada murah beli. Ya, mau itu saham, mau itu tanah, mau itu bangunan. Bisa kalau mau. Jadi jangan anggap sepele tabel ini ya. Tabel ini sangat berguna. Apalagi kalau Anda sambung banyak. Nah, lalu yang F itu kepemilikan bank. Bagaimanapun kalau kita lihat begitu, bank BUMN itu kuat loh ya. 42,7% itu BUMN, setara dengan seluruh bank swasta. Asing masih 2,9 saja, campuran 2,7. BPD lumayan, sudah 8,9. Nah, sedangkan terkait dengan G, valuta simpanan, ya simpanan itu ada yang rupiah, ada yang falas. Falasnya selalu cukup gede. Nah, itu juga kalau kita nanti mau tahu tahun-tahun sebelumnya, bulan apalagi per bulan, itu kita akan lihat mana yang bulan-bulan tertentu falasnya berkurang, bertambah, dan seterusnya. Nah, yang H itu buku bank. Nah, nanti kelihatan bahwa memang buku 1, buku 2, waktu itu buku 1 masih ada ya. Buku 1 2021 yang sudah nggak ada, jadi buku 2 semua. Memang dominasi buku 4 ini kuat ya. Jadi bank ini memang bisnis padat modal yang kuat bertahan bahkan tambah maju, yang tengah mungkin bisa survive tergantung dia core bisnisnya apa, kaitannya dengan industri apa atau kelompok bisnis yang mana. Tapi kalau yang pas-pasan ya berat. Pasti soal waktu saja dia mau jual banknya maksudnya. Nah, slide berikut informasi yang umum saja. Ini nanti silakan dipelajari sendiri. Nah, itu kalau digambar yang kiri atas itu menunjukkan tadi yang nominal apa tadi simpanan. Ya, tadi kita punya data yang lebih bagus di atas. Ini saya sengaja ambilkan yang dari LPS, dia kasih gambar-gambar seperti ini. Tapi di halaman yang berbeda saya potong-potong. Kemudian yang kiri bawah itu jumlah rekening, kan jumlahnya 300-an juta tuh. 372 juta seluruh rekening kan. Kalau nilainya 7.224 triliun September ya. Kalau angkanya kanan atas itu berupa tabel. Nah, kalau yang bawah gambar mungkin nggak kebaca ya, tapi nanti kalau dapat filenya Anda bisa baca. Itu macam-macam jenis simpanan. Tadi yang 5 macam tadi. Jadi angka tabel di atas digambar. Tapi di atas tadi kan 2020, ini September 2021. Jadi data terkininya ini. Nah, lalu ada yang apa tadi bank BUMN dan seterusnya bawah, yang itu juga buku. Mohon untuk nanti diperiksa ya kalau ada kesempatan, bukan ada kesempatan. Kalau mau belajar ya harus periksa lah. Pelan-pelan itu bisa dilihat. Nah, kalau nanti makin tertarik, masuk ke laman lembaga penjamin simpanan, download. Ini itu ringkasannya 11 halaman, ada yang saya potong-potong. Dia juga menyajikan dokumen lengkap berupa Excel. Itu bisa juga di-download, bisa diolah. Nah, saya ambilkan lagi gambar dari LPS supaya kita punya panduan ketika saudara-saudara ingin mendalami lebih jauh. Nah, tadi yang kiri ini kan tadi sudah saya katakan tadi yang soal tiering tadi loh. Nah, tapi yang di atas tadi informasi tiringnya, tiring kelas itu tadi semua simpanan ya, termasuk ke bank lain. Kalau ini khusus dana pihak ketiga. Nah, itu kan rinci banget tuh. Nah, yang kurang dari 100 nominalnya berapa persen. Ini yang September 2021. Yang tadi kan Desember 2020 ya. Nah, tidak banyak berubah kan. Memang yang lebih dari 5 miliar itu ya banyak. Nah, yang kanan ini menunjukkan daerah. Nah, ya sederhana aja membacanya kan. Dari 372 juta rekening yang paling bawah itu, sebanyak 336 jutanya di Jakarta. Jumlah rekening. Duitnya dari 7.224 bawah. Ini enggak sama karena yang kiri ini pihak ketiga, yang kanan ini termasuk bank lain ya. Jadi selisihnya sekitar berapa itu? 100-an ya, 90-an. Jadi yang sini 7143 itu adalah dana pihak ketiga, kalau 7224 ini seluruh bank, seluruh simpanan. Ini daerah khusus ibu kota, DPK, berapa persen? 80 mungkin ya. Jadi rekening itu memang rekening orang Jakarta. Kata-kata orang ini termasuk perusahaan. Masalahnya kan begitu. Mungkin Freeport beroperasinya di mana, perusahaan batubara beroperasi di mana, tapi rekeningnya kan di Jakarta. Ya. Cuma ini nggak ada untung atau ruginya buat Pemda DKI karena kan tidak dipajaki dari sini. Tapi yang jelas DPK-nya di sini. Lain lagi dengan uang beredar ya. Nanti uang mungkin agak beda. Ini khusus yang naruh.
Kalau dari sisi ini bagaimanapun DKI ini tetap, karena tadi banyak perusahaan-perusahaan yang berpusat di DKI, dia nyimpen. Nah, ketika dapat kredit juga, tergantung kebanyakan kredit itu by apa itu kantor pusat. Kalau berdasarkan tempat wilayah sebetulnya lebih tersebar dibandingkan berdasarkan kantor pusatnya. Tapi bagaimanapun angka data ini menunjukkan DKI memang pusatnya duit ya. Pusat orang punya duit juga. Nah, begitu. Nah, baik, kita coba lagi gali soal DPK ini ke slide berikut. Yang tadi kan ada 7 tiring ya, 7 kelompok. Nah, saya ambil kelompok 1 dan kelompok 7 tuh. Ini kelihatannya sampai ini datanya sampai Mei, Maret, April itu. Cuman karena gambarnya kan ditulis Februari aja. Yang ini hanya untuk menggambarkan aja. Belum sempat saya olah sampai September. Sudah ada data September. Nah, yang paling kiri dulu ya itu aja. Yang kan 7. Ini kalau dijumlahkan bukan DPK ya. Kan DPK-nya ada 7 kelompok tadi. Ini 2 kelompok saja. Kelompok teratas dengan kelompok terbawah. Yang biru itu ya yang kurang dari 100 juta. Jadi kalau Anda punya tabungan 2 juta, 15 juta, 80 juta di rekening Anda, Anda masuk kelompok ini. Kalau misalnya Pak Sabto atau Pak Niam, kalau ini nggak boleh. ASN kok punya duit 10 miliar ya harus diselidiki kan, apalagi orang pajak. Tapi Sabto misalnya sebagai pengusaha ya dia punya rekening, satu rekening dia giro atau satu rekening dia deposito 10 miliar, 7 miliar masuk di yang orange. Nah, begitu perbandingannya. Mudah banget kan kelihatan toh. Pandemi ya tetap aja gede tuh naik yang orange itu. Nah, yang kanan itu tinggal saya bagi jumlah nilai nominal rekening dibagi dengan jumlah rekeningnya. Jadi rata-rata isi rekening. Nah, kan batas sampai dengan 100 juta. 50.000 juga masuk kelompok itu. 99 juta juga masuk kelompok itu. Rata-ratanya berapa sih? Nah, per Maret 2021 rata-ratanya yang rekening di bawah 100 juta itu 2,61. Sementara yang di atas 5 miliar rata-ratanya 30 miliar. Gede ya. Dan kecenderungannya yang biru itu makin turun. Nah, ini bisa menimbulkan hipotesa, tentu perlu riset ya, bahwa penyebabnya antara lain tadi kan orang dapat hadiah, dapat bansos, harus punya rekening. Akhirnya rekeningnya ya habis dia pakai ya nggak diisi. Maka rata-ratanya kan berkurang. Sementara yang punya rekening di atas 5 miliar kan nggak mungkin dapat bansos kan. Kalau menyelundupkan bansos ya walau-walam ya, saya nggak tahu, atau bisnis bansos. Tetapi yang jelas dia cenderungnya naik nilainya. Dan jangan lupa loh ya, kalau kita ingat yang dijamin itu 2 miliar, mereka nggak terlalu peduli sebenarnya. Jadi penjaminan itu memang untuk yang nggak punya duit banyak. Kalau orang punya duit banyak, dia tahu caranya. Kalau kira-kira banknya mau collab, dia berapa jam sebelumnya juga sudah ambil. Nah, itu kan gambarnya seperti itu. Nah, tinggal dengan kata lain, saya ingin menggambarkan bank ini memang bisnis yang bagaimanapun padat modal dari sisi banknya. Kemudian pelayanannya terhadap masyarakat pun terlepas dia berjasa memberi layanan pembayaran yang mudah, dan seterusnya ya. Kita harus mengakui kalau nggak kebayang kan kalau industri perbankan nggak maju, apalagi IT-nya. Dulu kita tahunya cuma ATM, sekarang kita sudah pakai kartu debit, kita udah pakai macam-macam ya, e-wallet dan segala macam. Kita nggak membayangkan kalau tanpa itu. Tetapi fakta memang juga tidak boleh diabaikan bahwa bank ini ya akan lebih memperhitungkan perilaku orang yang punya duit banyak. Jadi sederhananya yang kurang dari 100 juta itu kan ngambilnya lewat ATM tuh. Ya mau antri seluruh Indonesia ya nggak. Cuma berapa tadi? 14%, modalnya aja 20% kan nggak habis. Nah, tapi kalau yang satu rekeningnya 30-an miliar ini ya mereka nggak banyak orangnya, cuma 100-an ribu rekening, berarti ya hanya nggak sampai 100.000, kalau nggak salah 80.000, berarti itu kira-kira kalau dibagi 10, misalnya masing-masing orang punya rekening 10, kan nggak mungkin satu tuh. Baik rekening pribadi maupun perusahaan, ya perilaku mereka sangat diperhitungkan oleh bank. Kalau mereka pergi, ya gawat bank. Itu ya. Nah, lalu informasi lain yang berbeda, sama angkanya tapi digambarkan dengan berbeda oleh statistik perbankan Indonesia. Tadi oleh LPS, ini oleh OJK melalui statistik perbankan. Kalau tentang giro, tabungan, simpanannya sama ya, itu angka-angka itu.
angka-angka per Juli 2021 kalau Anda jumlahkan itu sama-sama Juli di LPS sama, tapi yang saya ingin perlihatkan adalah yang simpanan berjangka itu turun, ada yang rupiah, ada yang 1 bulan, ada yang 3 bulan, ada yang 6 bulan, ada yang 12 bulan. Nah, perhatikan yang banyak apa. Nah, misal yang banyak itu memang antara lain adalah yang 1 bulan, kemudian yang 3 bulan. Nah, artinya orang di deposito jangka lebih pendek itu banyak. Nah, ini kalau ini kan baru 3 tahun nih, Desember 2019, Desember 2020, lalu Juli 2021. Kita bisa buat grafiknya dari misalnya 10 tahun terakhir. Nah, apa maksud dengan cara seperti ini? Kita bisa sebagai pembelajar ekonomi ya, bukan ahli perbankan. Ahli perbankan masing-masing bank yang penting. Itu kita bisa melihat tekanan kepada bank, industri perbankan itu seperti apa. Begitu juga kita akan bisa tahu bahwa perbankan di Indonesia itu memberikan ini kerentanannya di mana. Nah, ini namanya kan risiko dilihat dari sumber dana. Nah, risiko itu artinya tingkat ya, bukan berarti kata-kata risiko itu berarti jelek. Nah, risikonya seperti apa? Mudah-mudahan beberapa informasi saya ini membuat kawan-kawan punya panduan lah ya untuk bagaimana menganalisis bank sebagai ekonom. Jadi jangan tanya saya soal individual bank, mungkin dari pemirsa ini malah ada yang lebih tahu dari saya bahkan. Tapi beginilah cara ekonom melihat industri bank dalam kaitan seluruhnya nanti. Jadi kita di 8 sesi akan melihat bank umum, lalu industri bukan bank, lalu kita juga melihat bagaimana kebijakan Bank Indonesia sebagai makro bank, makro prudensial, lalu kita melihat OJK sedikit-sedikit sudah kita singgung kan, mikro prudensialnya, lalu kita melihat ketahanan industri keuangan nih jangka pendek dan menengah seperti apa, dan yang lebih penting, apakah industri keuangan, dan dalam kasus 2 sesi terakhir ini kita bicara tentang banknya itu berperan seperti apa. Nah, kita lanjutkan pada sesi-sesi selanjutnya tentang bank dan industri keuangan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.